Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di perkuliahan Botani Farmasi. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelami dua topik besar yang saling terkait, ya, terkait mengenai morfologi tumbuhan dan tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae. Ya, eh kita akan lock Zoom ini pukul 13.05 nanti berarti Ibu izin minta waktunya pada saat jam 13.05 Ibu mengaktifkan terlebih dahulu log meeting di Zoom meeting hari ini ya. Oke, judul lengkapnya yaitu dari struktur akar hingga senyawa aktif penyembuh. Dan ini bukan sekadar judul, tapi ini adalah suatu filosofi dari pekerjaan kita sebagai seorang farmasis ya. Oke, teman-teman semua bisa lihat gambar yang ada di slide ya. Di sana ada gambar rimpang, jahe, dan juga botol apotik antik ya. Nah, keduanya ini dihubungkan oleh garis-garis yang menunjuk dari tiga hal. Yang pertama ada struktur rimpang, dan yang kedua ada senyawa aktif gingerol, dan yang ketiga ada preparasi apotek. Inilah yang akan kita semua pahami bersama, bagaimana dari sebuah organ tumbuhan yang kita lihat di pasar, seorang farmasi bisa langsung tahu di mana molekul penyembuh tersimpan dan bagaimana cara mengekstraknya. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian mengubah cara pandang terlebih dahulu ya. Jika selama ini kalian melihat tanaman sebagai sekedar organisme hidup yang menarik secara biologi, namun hari ini di kuliah botani farmasi ini, kalian harus memandangnya sebagai pabrik kimia berjalan yang amat sangat canggih. Ya. Kita lihat setiap tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuh di kebun kalian, di pinggir jalan, atau bahkan kalian sengaja nih menumbuhkan atau em, ya menumbuhkan suatu tanaman di kamar kos kalian. Nah, itu merupakan suatu pabrik yang bekerja 24 jam sehari, di mana tanaman tersebut memproduksi ribuan senyawa kimia yang berbeda secara simultan. Sebagian senyawa itu nantinya akan disintesis untuk kebutuhan dasar tumbuhan dari mulai fotosintesis ya, kemudian respirasi hingga pertumbuhan. Nah, senyawa-senyawa yang ada dalam tanaman tersebut ya disebut dengan metabolit primer. Contohnya apa metabolit primer? Ada gula, asam amino, protein maupun asam lemak ya. Nah, ada juga metabolit primer ya. Metabolit primer tadi yang gula, asam amino, protein dan juga asam lemak itu amat sangat berfungsi untuk proses pertumbuhan yang ada di tumbuhan. Jadi kalau nggak ada metabolit primer ya maka tumbuhan tidak akan hidup ya. Nah, tetapi ada kelompok senyawa kedua nih yang jauh amat sangat menarik dan em, jauh amat sangat bermanfaat bagi farmasi, yaitu metabolit sekunder ya. Jadi ada metabolit primer dan juga ada metabolit sekunder. Di mana senyawa-senyawanya yang tadi, senyawa metabolit sekunder tadi tidak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dasar tumbuhan. Jadi nggak dibutuhkan untuk pertumbuhan tumbuhan. Lalu untuk apa nih metabolit sekunder ini susah payah diproduksi oleh tumbuhan. Nah, metabolit sekunder ini ternyata punya tujuan untuk kebertahan keberlangsungan pertahanan hidup di medan perang ekologi dari tumbuhan. Jadi dia melawan herbivora, ya, hewan herbivora yang mencoba untuk memakannya. Jadi nggak selalu, misalnya nih, Najwa takut dimakan sama harimau misalnya. Maka Najwa melakukan pertahanan dirinya apa? Menghindar ya Najwa. Atau misalnya Najwa membuat apa namanya pakaian baja misalnya agar tidak tidak digigit oleh hewan pemakan daging. Nah, ternyata
tumbuhan juga punya pertahanan hidup ya, agar tidak dimakan oleh hewan herbivora atau dapat melawan hewan-hewan herbivora. Atau misalnya melawan bakteri dan jamur yang akan menempel dalam tumbuhan. Atau misalnya bersaing memperebutkan polinator atau menolak tumbuhan kompetitor ya, seperti gulma. Nah, biasanya dalam suatu tumbuhan itu ada senyawa senyawa metabolit sekunder yang disebut dengan alkaloid yang amat sangat pahit. Jadi pada saat nanti dimakan oleh suatu hewan herbivora ya, yaitu hewan itu akan terasa pahit karena adanya alkaloid sehingga dapat mengusir serangga. Ada juga tanin yang punya sifat astringen ya. Pada saat hewan herbivora itu memakan daun, maka ada rasa tidak enak di lidahnya ya, sehingga tidak lagi dimakan oleh hewan. Kemudian ada minyak atsiri dengan sifat aromatiknya ya, yaitu akan lebih mudah menarik lebah untuk proses penyerbukan. Ada juga resin yang ada di kulit kayu ya, ada di kayu yang mana dia itu sifatnya lengket sehingga dapat menjebak kutu ataupun tungau agar tidak menempel di kayu. Nah, disinilah nih letak keajaiban yang menjadi fondasi farmakologi. Senyawa yang berevolusi untuk membunuh atau mengusir organisme lain yang mana seringkali memiliki aktivitas biologis yang sangat berguna untuk tubuh manusia. Jadi kalau metabolit sekunder itu dia nggak apa-apa, tidak punya peran penting untuk tumbuhan, tapi dia amat sangat berguna untuk tubuh manusia. Alkaloid yang mampu membunuh parasit di tumbuhan ternyata punya aktivitas sebagai anti malaria di manusia. Ada terpenoid ya yang bisa mengusir serangga, ternyata memiliki aktivitas antiinflamasi untuk manusia. Ada juga tanin ya yang merusak enzim pencernaan herbivora, ternyata punya aktivitas dalam menghambat enzim bakteri patogen. Jadi amat sangat banyak ya. Jadi kita bisa belajar dari morfologi itu bukan tentang menghafal nama-nama organ saja. Jadi bukan hanya menghafal daun. Oh ini teh daun. Oh daun teh bentuknya ada gimana? Misalnya. Oh akar teh ada tunggang, ada serabut, ada serabut. Nah, jadi tidak hanya menghafal tentang nama-nama organ, tapi kita belajar membaca peta pabrik kimia tersebut. Di mana sih kira-kira organ yang punya senyawa yang spesifik? Contoh, alkaloid itu paling banyak adanya di organ mana? Meskipun di semua organ itu ada, tapi kita harus tahu keberlimpahan paling banyak itu senyawa tersebut ada di organ yang sebelahnya. Ya. Oke, kita masuk ke capaian pembelajaran. Jadi, eh, luaran atau capaian pembelajaran em, morfologi tumbuhan ya dan tumbuhan tingkat tinggi itu apa? Yang pertama ya, morfologi. Jadi, kita akan belajar menganalisis organ vegetatif, baik itu akar, batang maupun daun. Yang kedua ada organ generatif ya, yaitu bunga, buah dan juga biji, sekaligus memahami bagaimana organ-organ tersebut bermodifikasi menjadi tempat penyimpanan senyawa obat. Oh, ternyata tumbuhan tuh bisa bermodifikasi ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ada klasifikasi. Kita akan mengklasifikasikan nih ya tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae dan mampu membedakan secara visual atau secara kasat mata antara dikotil dan monokotil ketika teman-teman mahasiswa ini ada di lapangan. Jadi kalau nanti ternyata siapa bukan Nelva itu main ke lapangan atau ke hutan atau mau mendaki, gak usah lagi buka PPT atau buka buku atau buka catatan Nelva. Nelva tinggal, oh iya, melihat suatu tanaman langsung bisa secara fisiologis atau secara organoleptis langsung bisa membedakan mana yang dikotil dan mana yang monokotil gitu. Nah, yang ketiga ada relevansi farmasi ya. Jadi kita akan mengidentifikasi nih famili-famili tumbuhan yang bernilai farmakologis tinggi ya. Oke. Nah, kita masuk ke peta konsep. Sebelum masuk ke materi yang detail ya, kita lihat dulu peta konsep besarnya. Jadi bayangkan nih kalau misalnya kita lagi mau mendaki di sebuah
pegunungan atau mau naik ke gunung ya, kan satu hal yang harus dipersiapkan yaitu adalah kompas. Agar apa? Agar kita tidak tersesat ya. Nah, ini juga sama nih. Pada saat ingin mengetahui atau mengidentifikasi suatu bahan baku herbal, kita juga harus punya kompas. Cuman identifikasi bahan baku herbal ini kompasnya bukan lagi arah barat, utara, timur, bukan lagi itu. Tapi kompasnya itu adalah tumbuhan. Ya. Nah, dari sana empat arah ini menunjukkan yang pertama morfologi. Tadi Ibu sudah sebutkan, ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Ada klasifikasi tentang tumbuhan biji tersebut. Ada juga pembagian ya dari Gymnospermae dan juga Angiospermae. Dan ada relevansi farmasi yaitu famili kunci dan senyawa aktif. Mengapa sih kita memulai dari morfologi, Bu? Ya, kenapa sih nggak dari anatomi dulu atau nggak dari senyawanya dulu? Nah, kalau dianalogikan nih ya, morfologi ini sebuah peta lokasi, ya. Kalau misalnya Aropi nih pengen nyari emas atau pengen nyari brankas atau pengen cari uang, yang pertama kali Aropi harus siapkan apa? Oh ya, Aropi mau menukarkan uang baru nih. Berarti kan Aropi harus tahu nih kira-kira penukaran uang baru tuh adanya di mana aja. Ya, dengan cara apa? Dengan mencari tahu peta untuk penukaran uang itu adanya di mana aja. Nah, sama nih kayak ini. Sama kayak tadi peta konsep materi ini. Kita harus tahu dulu ya. Kira-kira untuk mengekstrak senyawa alkaloid itu ada di organ sebelah mana aja. Sehingga nanti pada saat proses ekstraksi, kita dapat menghasilkan suatu senyawa yang amat sangat berlimpah atau amat sangat banyak. Ya, oke. Nah, mari kita mulai dari bawah ya, yaitu akar. Nah, akar dalam terminologi botani farmasi, akar disebut dengan radix. Ya, ini amat sangat tepat. Radix itu disebut dengan pondasi dan gudangnya alkaloid. Karena akar ini punya dua peran besar. Yang pertama, peran mekanik sebagai jangkar dan peran metabolik sebagai gudang. Fungsi farmakologis akar ada tiga. Yang pertama, ia adalah jangkar mekanik yang menyangga seluruh tubuh tumbuhan. Ya, yang kedua, ia adalah organ penyerapan air dan hara dari tanah. Dan yang ketiga, ini amat sangat penting nih untuk farmasi. Ia adalah organ penyimpanan metabolit, termasuk metabolit sekunder yang menjadi bahan obat kita. Nah, secara struktural coba kita perhatikan. Ini ada diagram akar nih di slide ya. Ada tiga zona yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada zona pembelahan. Nah, zona pembelahan atau meristem ini fungsinya untuk apa, Bu? Nah, ternyata dia ini adalah area sel-sel aktif membelah diri, tempat pertumbuhan dimulai. Ya, jadi pertama kali muncul itu adalah zona pembelahan. Lalu masuk ke zona pemanjangan. Nah, zona pemanjangan ini adalah tempat sel-sel yang baru terbentuk dan memanjang serta mendorong akar semakin dalam ke tanah. Jadi yang semakin dalam ke tanah atau semakin masuk ke tanah itu bukan zona pembelahan. Dia hanya muncul pertama kali. Untuk yang memanjang itu adalah di zona pemanjangan. Oke, dan yang paling atas lagi itu ada zona diferensiasi. Nah, zona diferensiasi ini tempat di mana sel-sel epidermis berdiferensiasi atau berubah ya menjadi rambut akar yang memperluas area penyerapan secara drastis. Nah, dalam konteks farmakologi ada perbedaan penting antara sistem akar serabut ya. Oh, sorry teman-teman, Ibu mau ganti dulu ini ya. Mau ganti dulu. Sorry, ini salah. PowerPoint-nya. Masya Allah, salah ini. Ada yang lebih lengkap nih. Sebentar ya. Nah,
Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam konteks farmakologi ada perbedaan penting nih antara sistem akar serabut dan juga sistem akar tunggang. Ya, biar kalian bisa membayangkan akar tunggang seperti apa, akar serabut seperti apa. Jadi Ibu tampilkan di gambar contoh akarnya. Nah, akar tunggang ini memiliki satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan bisa menembus tanah yang amat sangat dalam. Jadi pada pohon-pohon besar bisa mencapai belasan meter bahkan ya. Nah, akar tunggang tua adalah target farmasi kita. Kenapa? Kenapa harus akar tunggang tua nih? Karena proses penuaan akar tunggang membawa akumulasi bertahap metabolit sekunder terutama alkaloid. Ya, di dalam apa namanya vakuola sel-sel parenkim ya dan juga empulur, semakin tua akar maka akan semakin tinggi konsentrasi alkaloidnya atau berbanding lurus. Nah, hingga titik optimum tertentu. Inilah mengapa nih dalam standar baku herbal atau di Farmakope Herbal Indonesia, umur tanaman saat panen itu dipersyaratkan. Ibu pernah bahas nih pada saat di farmakognosi ya, waktu panen itu menjadi salah satu syarat atau menjadi salah satu titik poin, titik kritis ya yang harus dipantau ya pada saat proses pemanenan. Kemudian eh ada akar serabut ya. Biasanya akar serabut ini kebalikan dari akar tunggang. Dia cenderung lebih muda, lebih dangkal. Metabolit yang tersimpan biasanya berbeda jenisnya ya. Lebih banyak kalau yang tadi akar tunggang itu lebih banyak alkaloid. Nah, kalau akar serabut ini lebih banyak saponin dan polisakaridanya daripada alkaloidnya. Tapi masih ada alkaloid, cuman jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan akar tunggang. Jadi kalau teman-teman mau mencari metabolit sekunder yang begitu banyak atau yang melimpah, itu coba cari akar tunggang, ya jangan akar serabut. Tapi kalau misalnya mau carinya saponin yang lebih banyak, itu harus mencari akar yang jenisnya serabut. Nah, contoh klasik atau yang amat sangat penting ada akar pule pandak ya atau Raufoilia serpentina. Ya, ini nih contohnya akarnya nih ya. Yang dikeresekan ini biasanya amat sangat banyak dijual bahkan di Arab kemarin pada saat Ibu umroh itu orang-orang Arab ini ngejual nih akar pule pandak. Dia ini adalah tanaman dikotil dari famili Apocynaceae yang tumbuh liar di hutan-hutan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya. Jadi keberlimpahan itu amat sangat banyak lah. Nah, selama berabad-abad, tabib tradisional India ya menggunakan akar tanaman ini untuk mengobati kegilaan atau skizofrenia ya dan tekanan darah tinggi. Jadi jangan aneh nih kenapa ada di Arab Saudi ya atau ada di Mekah atau ada di Madinah karena ternyata penemuan itu ditemui oleh orang India, oleh tabib dari India gitu ya. Nah, pengetahuan empiris ini terabaikan oleh ilmu pengetahuan Barat pada tahun 1952 ketika ilmuwan Swiss ini berhasil mengisolasi senyawa aktifnya berupa reserpin. Jadi di dalam akar pule pandak ini mengandung senyawa reserpin. Reserpin itu apa, Ibu? Sebuah senyawa alkaloid indol ya yang strukturnya amat sangat kompleks. Terdapat 5 cincin di dalam molekulnya. Nah, di dalam tubuh manusia, kalau misalnya akar pule ini diekstraksi kemudian dikonsumsi, ternyata reserpin ini bekerja dengan mekanisme yang amat sangat spesifik, yaitu menghambat transporter vesikular monoamin transporter 2 atau VMAT2 ya. Di mana VMAT2 ini adalah pompa yang memindahkan monoamina berupa dopamin, serotonin ya dari sitoplasma ke vesikel untuk disimpan. Ketika reserpin ini nanti menghambat pompa ya, nah nanti monoaminnya bocor ke sitoplasma
dan langsung dirusak oleh monoamin oksidase. Jadi hasilnya kadar norepinefrin dari ujung saraf simpatik menurun drastis, terjadi vasodilasi. Nah, nanti tekanan darahnya juga akan turun. Nah, Ibu, mengapa sih senyawa itu bisa sekompleks itu dapat diproduksi di akar gitu ya? Nah, hipotesis terkuatnya yaitu untuk mengusir herbivora tanah dan nematoda yang menyerang akar. Ya, aktivitas biologis yang kuat pada target monoamin vertebrata mungkin adalah efek samping dari evolusi defensif terhadap organisme tanah. Nah, dari akar pule pandak juga diisolasi alkaloid lain. Ada ajmalin, ada reserpinin, ada yohimbin. Ya, jadi dalam satu akar itu memiliki puluhan senyawa bioaktif. Nah, Ibu ada nggak sih selain akar pule pandak yang punya aktivitas sebagai atau yang punya apa ya senyawa alkaloidnya banyak gitu ya? Selain akar pule pandak ada akar napas. Nah, akar napas itu biasanya ada di tembakau di apa namanya pinggir pantai. Nah, dia itu kan biasanya tumbuhnya ke atas permukaan air ya. Nah, ternyata kenapa nih tumbuhnya ke atas permukaan air? Yaitu eh, punya tujuan untuk mengambil oksigen. Karena kan panas banget ya di pinggir pantai gitu ya. Ada juga akar isap atau haustorium ya. Dia itu menembus jaringan inang untuk menyerap nutrisi. Itu terkait tentang akar. Oke, kita masuk ke batang ya. Nah, batang ini punya fungsi atau punya tujuan sebagai jalur transportasi dan brankas resin. Nah, batang memiliki struktur dasar terdiri dari buku atau nodus ya. Nodus. Jadi nodus itu tempat daun menempel. Dan ada juga internodus atau ruas, di mana ruas kosong di antara dua buku. Ya. Pola nodus dan internodus ini konsisten di semua tumbuhan berpembuluh dan menjadi salah satu penanda taksonomi yang penting. Sifat batang ini bervariasi, ada yang berkayu atau lignin, ada yang herba atau berair, ada yang seperti rumput atau kalmus, dan arah tumbuhnya juga beragam nih. Ada yang tegak, ada yang menjalar di tanah, ada juga yang memanjat dengan alat bantu atau sulur. Ya. Relevansi farmasi dari batang terletak di bagian yang sering diabaikan, yaitu adalah lapisan kulit batang atau korteks. Di sini teman-teman mahasiswa bisa lihat nih di slide ada apa namanya gambar kulit kayu manis yang menggulung, ya, yang warna coklat nih ini nih. Nah, kayu manis ini ternyata salah satu simplisia batang terpenting di farmasi Indonesia. Yang kita gunakan adalah korteksnya, ya. Kulit kayu ini adalah korteksnya yang digunakan sebagai bahan apa sih bahan obat ya yang digunakan untuk bahan obat. Nah, senyawa utama yang ada di apa namanya kulit kayu manis ini adalah transinamaldehid. Ya, mungkin sekitar 60 sampai 90% minyak atsiri ya. Karena kan pada saat kita beli atau kita dapatkan kulit kayu manis ini tercium ya aromanya ya. Aroma apa namanya kulit kayunya ada aroma-aroma manisnya. Nah, itu tuh merupakan terpenoid fenil propanoid, yang mana biosintesisnya itu berasal dari asam amino fenilalanin. Nanti berubah menjadi asam sinamat dan menghasilkan sinamaldehid. Nah, melalui jalur fenilpropanoid ya yang dikatalis oleh enzim fenilalanin amonialiase, minyak atsiri ini akan terakumulasi nanti ya di sel-sel minyak parenkin korteks atau di kulit kayunya. Sehingga sel-sel khusus dengan vakuola besar nanti akan diisi oleh minyak esensial. Makanya kenapa kalau kulit kayu manis itu ada aromanya. Nah, ibu-ibu, kenapa sih ya kulit kayu tuh nggak dipotong aja gitu Bu sama si lemnya atau sama floemnya? Kenapa harus korteksnya?
Nah, ternyata ya di di kayu manis ini, di tumbuhan kayu manis ini, silemnya itu tersusun dari sel-sel yang mati. Makanya kenapa ya yang diambil itu adalah bagian korteksnya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti ya pada saat mau tugas akhir atau mau penelitian, pada saat mengambil kayu manis ya itu nggak usah sama silemnya, nggak usah sama floemnya karena tidak akan ada mengandung metabolit sekunder. Ya, jadi pada saat nanti diambil atau apa ya? Ya diambil bahan alamnya itu harus bisa mengambil bagian korteksnya saja. Nah, Ibu, kan tadi kata Ibu katanya korteks dari kayu manis itu punya apa namanya? Punya zat aktif berupa sinamaldehid ya. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai antimikroba, anti jamur, ya, sebagai hipoglikemik, dan juga sebagai anti-inflamasi. Ibu ada nggak selain kayu manis yang diambil korteksnya? Ada ya. Ada batang secang. Tahu batang secang? Tahu nggak nih? Aropi tahu batang secang? Nazwa Naila tahu batang secang nggak? Kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Nanti ya boleh searching nih. Batang secang. Batang secang itu spesifik sekali. Batangnya itu warnanya orange sampai merah. Ya bagus sekali. Kalau kalian sering main ke arem tuh, ada yang warna merah. Nah itu biasanya ada serpihan-serpihan dari batang secang ya. Nah, kenapa tuh bisa warna merah? Ternyata ada senyawa yang namanya brazialin. Ya, brazialin. Nah, brazialin itu yang mengidentitaskan si secang itu menjadi warna merah. Nah, brazialin ini terbentuk melalui oksidasi oleh udara, ya. Jadi makanya kenapa tuh rebusan secang itu warnanya merah cerah. Aktivitasnya sebagai apa? Ada sebagai antikoagulan, sebagai antiinflamasi dan juga antiviral. Bukan viral TikTok ya, bukan ya. Antiviral itu kayak anti kanker. Ya. Nah, selain itu ada apa lagi, Bu? Ada kulit batang mengkudu. Biasanya mengkudu tuh apa namanya? Terkenalnya tuh kan buahnya ya. Ternyata kulit batangnya juga amat sangat terkenal. Dia punya morindin. Dia punya morindin yang dengan aktivitasnya yaitu sebagai pewarna maupun sebagai anti parasit. Ada juga batang brotowali. Nah, biasanya kalau tumbuhan brotowali itu yang terkenal daunnya yang digunakan sebagai pengobatan. Nah, ternyata batangnya juga punya aktivitas atau punya apa ya, senyawa gitu ya yang berperan sebagai apa namanya? Antimikroba maupun dapat menghambat sintesis DNA bakteri. Ya, itu terkait batang. Oke, kita lanjutkan ke daun. Ini takut gambar ibu ngalangin. Oke. Nah, kita masuk ke daun nih. Daun itu disebut sebagai reaktor fotosintesis atau pusat sintesis fitokimia sekunder terbanyak di dalam tumbuhan dan sebagai pusat biosintesis senyawa fenolik terbanyak. Mengapa Ibu? Ya, kenapa daun itu sebagai reaktor fotosintesis dan sebagai pusat sintesis sekunder terbanyak di dalam tumbuhan? Karena fotosintesis itu menghasilkan surplus glukosa di siang hari dan kelebihan karbon ini dialirkan ke jalur fenolik untuk mensintesis senyawa defensif sekaligus fotoprotektif. Flavonoid di dalam daun itu punya fungsi ganda. Dia bisa sebagai penyerap radiasi UV untuk yang merusak klorofil sekaligus sebagai sinyal defensif terhadap patogen. Nah, daun lengkap itu ada apa aja, Bu? Ada 3 bagian. Ada pelepah vagina yang memeluk batang, ada tangkai petiolus, dan juga helaian lamina yang lebar. Nah, helaian inilah yang disebut sebagai reaktornya, tempat fotosintesis berlangsung.
dan di mana sebagian besar sintesis senyawa sekunder terjadi. Ada tiga tipe pertulangan daun yang sangat berguna untuk diidentifikasi di lapangan, ya. Ada tiga, ada empat tipe utama: menyirip atau pen, pe- peninervis, yaitu urat daunnya seperti tulang ikan, ya. Khas daun dikotil tuh kayak gitu, khas daun dikotil. Ada menjari, ya, menjari atau palminervis, di mana urat daunnya itu menyebar dari satu titik ke titik atau ke jari tangannya lainnya, seperti daun singkong. Ya, ada juga melengkung atau servinervis, di mana uratnya tuh melengkung dari pangkal ke ujung, ya, kayak ini Centella asiatica, ya. Nah, itu tuh biasanya termasuk dalam kategori tumbuhan monokotil. Ada juga sejajar atau rectinervis, di mana uratnya tuh sejajar dari pangkal ke ujung. Ini juga khasnya monokotil nih, ya, seperti rumput-rumputan, jahe-jahean, ya. Itu memiliki tipe daun sejajar. Nah, jadi itu salah satu apa ya namanya langkah pertama identifikasi cepat apakah tanaman itu monokotil atau dikotil dilihat dari apa? Dari daunnya. Oke, ya. Nah, kita masuk ke modifikasi organ atau metamorfosis. Nah, ini adalah salah satu topik yang amat sangat menarik nih, yang paling sering membingungkan. Modifikasi organ. Maksudnya gimana Ibu modifikasi organ teh? Ya. Nah, judulnya aja gudang senyawa aktif. Dan memang itulah ya fungsinya mengapa tumbuhan memodifikasi organnya. Nah, modifikasi organ itu adalah solusi evolusioner untuk tantangan ekologi yang spesifik. Tumbuhan yang hidup di daerah musim kering yang panjang perlu penyimpanan cadangan air dan energi untuk bertahan. Jadi tumbuhan yang akarnya dangkal di tanah kurus perlu memaksimalkan penyimpanan nutrisi. Solusinya apa? Transformasi organ yang sudah ada untuk fungsi baru, tanpa harus mengembangkan organ baru dari nol. Nah, dan bagi farmasi, modifikasi organ adalah jackpot atau keberuntungan nih, karena organ penyimpanan selalu mengandung konsentrasi metabolit sekunder yang tinggi, ya. Perhatikan nih transformasi di sini, ya, di apa, di gambar. Dari tanaman biasa, ya, dengan batang yang tegak, secara perlahan organ batangnya berubah, ya, menjadi eh, berubah bentuk hingga menjadi struktur di bawah tanah yang padat, ya, lebih padat nih di bawahnya. Nah, kemudian muncul nih rimpang atau rizoma, ya. Jadi ini bukan akar, tapi brankas batang bawah tanah dengan penyimpanan kurkuminoidnya, ya. Jadi di sini itu bukan lagi sebagai akar, tapi sebagai brankas batang bawah. Ya, jadi jahe, temulawak, kunyit itu lagi bukan lagi batang, tapi dia termasuk sebagai bukan lagi akar, dia termasuk batang, ya. Nah, rimpang kunyit ini memiliki buku atau nodus dan juga sisik daun yang terreduksi. Dua ciri yang membuktikan bahwa ia adalah batang termodifikasi, bukan dari akar. Nah, jika dari akar, tidak akan ada nodus, ya. Bagi farmasi, rimpang adalah sumber utama minyak atsiri dan kurkuminoid. Bentar. Bentar ya, teman-teman. Oh, bisa ya?
Oke, oke. Kita lanjutkan ya. Gue izin minum dulu. Hmm. Oke ya. Selain rimpang, Bu ada nggak rimpang lain yang dimodifikasi? Ada. Ada umbi lapis ya atau bulb ya. Ini yang yang terdapat pada bawang ya. Ada juga cladodia, ada juga duri ya. Nah, kalau cladodia ini batang pipih berdaging yang mengambil alih fungsi daun untuk fotosintesis seperti pada kaktus ya. Di sini justru berevolusi menjadi duri. Jadi durinya ya yang punya fungsi sebagai daun, bukan lagi apa namanya yang hijau kan biasanya daun itu kan khasnya itu warnanya hijau. Nah, kalau di sini daunnya itu adalah duri, ya. Nah, kita masuk lagi ke organ selanjutnya ada bunga atau floss, ya. Nah, bunga atau floss ini sebagai indikator antosianin atau dan juga reproduksi. Jadi warna bunga itu bukan ornamen ya, teman-teman, bukan penghias. Tapi warna di dalam bunga itu adalah sinyal kimia yang dikodekan dalam pigmen. Nah, pigmen-pigmen itu sangat relevan secara farmakologi. Bunga ini memiliki dua fungsi utama, ada fungsi biologi yaitu reproduksi dan fungsi farmakologis yaitu sumber senyawa fenolik terutama antosianin dan flavonoid. Hmm. Ibu antosianin itu tanggung jawabnya sebagai apa? Dia itu pemberi warna merah, ungu, biru ya dari bunga tersebut ya. Nah, bunga-bunga yang kayak antosianin ada apa aja Ibu? Ada bunga rosella ya. Ada bunga telang yang warna apa bunga telang? Bunga telang warna apa teman-teman? Ungu. Ungu, Ungu, betul. Ada apa lagi yang berwarna selain bunga telang dan rosella? Kira-kira bunga sepatu, bunga sepatu warna apa Alvar? ada yang putih, ada yang merah kalau nggak salah. Ada yang putih, ada yang merah. Selain itu, selain bunga sepatu ada lagi nggak? Ya, ada lagi nggak? Bunga mawar. Bunga mawar. Itu amat sangat mudah ya. Mawar bahkan bisa dirubah-rubah yang putih. Tiba-tiba ibu saya ngeliat tuh di Pancasila. Ada mawar putih, ada mawar warnanya biru. Ya, ternyata itu mah bukan dari senyawa antosianin ya, Kade ya. Karena yang kita tahu itu mawar tuh nggak ada warna biru, nggak ada warna ungu. Adanya warna merah dan warna putih. Itu mah hanya diberikan pewarna pewarna sintetik ya teman-teman ya. Takutnya teman-teman ini menyangkanya ada mawar yang punya warna antosianin warnanya biru gitu ya. Bukan ya teman-teman ya. Oke. Komponen bunga dibagi menjadi tiga. Ada perhiasan bunga ya, yaitu berupa kelopak yang melindungi bunga saat kuncup dan mahkota yang warna-warni untuk menarik polinator. Polinator tuh untuk terjadinya proses penyerbukan ya, teman-teman. Ada lagi alat reproduksi. Alat reproduksi ada apa aja? Ada benang sari dan juga ada putih. Kalau benang sari itu jantan betina. Alvar, benang sari jantan betina. Betina, Petot. Ah, ingat apa? Ya, jantan Bu, jantan. jantan ya. Kalau benang sari itu jantan. Kenapa Alvar jawabnya betina? Karena sari, Bu. Ingat, iya Bu, ingat film India, Cen. Ya, kalau benang sari di bunga itu dia jantan ya. Nah, kalau putik itu adalah betina. Nah, ada juga simetri visual ya, yang terdiri dari actinomorph dan juga zygomorph ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh nih. Kalau yang actinomorph itu dia simetri bintang. Jadi bisa dilipat simetris ya dengan bentuk bintang. Sedangkan zygomorph itu dia simetris bilateral, jadi hanya bisa dibagi satu bidang simetris ya. Oke.
Nah, Ibu, kenapa sih simetri itu penting untuk farmasi ya? Karena ternyata dari simetri bunga itu menunjukkan karakter taksonomi yang stabil, tidak terpengaruh usia, ya, tidak terpengaruh kondisi lingkungan. Contoh, kalau misalnya ternyata karakter taksonominya dilihat dari warna, kebayang nggak kalau Naswa pengen lihat karakter taksonomi dari warna? Tadi yang kata Ibu, ada bunga mawar biru. Sedangkan di karakter taksonomi ternyata mawar itu nggak punya warna biru ya, Naswa, Naila. Ya, jadi salah satu eh, ukuran untuk melihat karakter taksonomi yang paling stabil itu dilihat dari simetri visualnya. Ya. Nah, petunjuk farmakologis yang amat sangat bagus nih. Warna mahkota yang cerah, intens dan juga intens mengindikasikan tingginya kadar antosianin dari flavonoid. Jadi semakin pekat warna, ya, maka akan semakin tinggi kandungan antosianinnya. Jadi kalau misalnya nanti siapa Aulia dari kelas A mau nyari kadar antosianin yang tinggi ya nanti, nah boleh dicari bunga yang gimana Aulia kalau pengen kadar antosianinnya tinggi. Hmm? Kalau mau cari kadar antosianinnya tinggi, Alvar gimana Alvar? Mencari bunga yang berwarna Berwarna pekat ya, iya, mencari warna yang amat sangat pekat karena pekat. warna tadi mengindikasikan bahwa antosianinnya juga amat sangat tinggi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke biji dan buah atau fruktus dan semen. Nah, dia itu sebagai kantong energi padat ya. Jadi buah terbentuk dari perkembangan bakal buah setelah pembuahan. Ada dua jenis nih buah. Ada buah sejati, ada buah semu. Kalau buah sejati itu terbentuk dari perkembangan bakal buah setelah pembuahan. Kalau buah semu, kalau buah sejati itu terbentuk dari murni dari bakal buah atau ovarium. Sedangkan buah semu itu di mana organ bunga lain seperti dasar bunga ikut membentuk struktur buah. Contohnya ada buah jambu mete, tahu kan ya? Kayak ini buah jambu merah yang jambu air. Itu kan bentuknya seperti bunga, padahal itu buah. Ya, itu adalah buah semu. Nah, struktur dinding buah atau perikarp ya di luar eh, di- dari luar ke dalam terdiri dari eksokarp ya, kulit luar, ada mesokarp, daging buah, ada endokarp, lapisan dalam, biasanya keras seperti pada kelapa ataupun mangga ya. Eh, Lalu ada testa, kulit biji, ya. Dan juga ada endosperma, ruang penyimpanan. Dan inilah yang paling penting di farmasi. Biji adalah wujud fisik dengan kepadatan energi tertinggi. Nah, bukan berarti Alvar pengen berotot makannya biji, bukan ya, Alvar ya. Tapi kan bisa aja Alvar mah Bu, pengen berotot makannya pistachio misalnya. Kan pistachio juga dari biji ya. Nah, cuman bukan berarti semua biji, misalnya ada biji mangga, dabu pistachio mahal, udah we Alvar mah konsumsinya biji mangga. Kebayang, Alvar, udah mah pahitnya, cepat, ya. Jadi bukan berarti harus makan semua biji ya, biji-biji tertentu. Selain itu, selain energi yang tinggi, lemak nabati dan minyak atsiri diekstraksi secara massal dari ruang endosperma. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sintesis diagnostik, sorry, pemetaan organ ke profil farmasi. Jadi Ibu rangkum tuh organ yang tadi sudah kita bahas, akar, rimpang, daun, dan juga biji. Nah, kalau akar, radix, fungsi botaninya sebagai absorpsi dan jangkar, nilai farmasinya akumulasi alkaloid tertinggi, terutama yang akarnya tunggang ya. Ada rimpang, modifikasi batang atau penyimpanan. Kalau mau ngambilnya minyak atsir dan kurkumin, itu adanya di rimpang.
Ada daun atau folium, itu dia sebagai reaktor fotosintesis ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh senyawa flavonoid, tanin dan antioksidan, ngambilnya dari daun ya. Ada juga biji. Nah, cadangan makanan embrio ya, minyak minyak lemak nabati dan juga energi. Ada nih yang kurang di sini apa coba? Ada yang kurang nggak di sini? Batang. Batang. Batang fungsi botaninya sebagai apa, Alvar? Jalur transportasi dan bangkai resin. Oke, berarti ada resin ya di sana ya, Alvar ya. Oke, selain itu, selain batang ada lagi nggak? Kira-kira yang kurang apa nih di sini? Silmi sabila, coba. Di sini selain akar, rimpang, daun, biji, sama apalagi tadi kita yang kata Alvar, batang, apalagi nih yang kurang? Silmi, Buah, ibu buah. buah. Ya, oke. Buah fungsi botaninya sebagai apa? Sebagai kantong energi padat. Oke. Selain itu, selain buah, apalagi? Salsabila nih, salsabila. Selain buah, apalagi nih? Bunga, ibu. Right, bunga. Dia sebagai apa fungsi botaninya? Sebagai indikator antosianin sama reproduksi. Mantap, berarti memperhatikan ya, keren, keren, keren. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke tumbuhan tingkat tinggi. Nah, apa sih Bu tumbuhan tingkat tinggi itu teh? Nah, tumbuhan ini ya dibagi dulu menjadi dibagi dulu dari lower plants ya atau tumbuhan rendah tanpa jaringan pembuluh dan tumbuhan tingkat tinggi ya. Nah, eh apa namanya? Tumbuhan tingkat tinggi ya. Tumbuhan tingkat tinggi sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan juga ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, Pteridophyta sudah memiliki kormus sejati, ada akar, batang, kemudian daun yang terpisah amat sangat jelas. Dan sistem pembuluhnya eh, dan juga apa namanya terlihat gitu perbedaan sistem pembuluhnya. Tetapi reproduksinya masih menggunakan spora, bukan biji, ya. Contohnya ada semanggi air atau Marsilea renata yang sering dikonsumsi sebagai sayuran. Lalu spermatopita, tadi spermatopita itu adalah tumbuhan berbiji ya. Nah, itu adalah puncak evolusi tumbuhan di mana reproduksinya itu sudah menggunakan biji ya, sudah menggunakan biji, sudah menggunakan kormus sempurna, pembuluhnya sudah penuh gitu ya. Nah, mengapa Bu jaringan pembuluh itu penting di farmasi? Nah, karena itu sebagai kunci evolusioner yang sering luput dari perhatian. Jaringan PEPA efisien, yaitu silem floem ya, memungkinkan metabolit sekunder ditransportasikan dan ditimbun secara masif di vakuola organ tertentu. Jadi silem floem itu tujuannya untuk apa? Untuk mengedarkan semua yang ada di asalnya di akar diedarkan ke seluruh organ tubuhan. Ya, jadi tanpa sistem pembuluh yang baik, konsentrasi senyawa aktif di organ tentu tidak akan setinggi yang kita temukan di spermatopita. Ya, tadi ada Pteridophyta, tumbuhan paku, ada spermatopita. Tadi yang tumbuhan paku itu dia pakai kormus, tapi kormusnya belum sempurna. Makanya kalau misalnya kalian makan jamur, kalian makan apalagi jukut goreng, ya, kalian makan apa lagi tuh? Toge. Nah, itu termasuknya Pteridophyta. Ya, atau dia itu tumbuhan paku. Nah,
Kalau tumbuhan paku itu tadi karena kormusnya itu belum sejati atau belum sempurna, maka pengaliran senyawa aktifnya juga tidak akan maksimal. Makanya banyak orang yang ngomong, Neng, nggak boleh terlalu banyak makan toge. Ya, Neng, nggak boleh terlalu banyak makan jamur. Karena memang tadi bukan hanya karena eh, apa zaman dulu seperti ini. Sebentar ya, kayaknya takutnya kelas ini udah masuk nih. Kelas D dan C jangan dulu join. Nah, ini keluar, keluar. Oke, gue ngasih tahu dulu ini ke grup kelas D dan C ya. Nah, jadi makanya kenapa bukan hanya karena ibu sahur nanti sepuh zaman baheula mah ada mam toge teh kieu kieu kieu. Bukan karena itu juga. Karena tadi ya ternyata senyawa metabolit sekundernya tidak sebanyak spermatofita. Ya. Nah, kita masuk ke gimnospermae atau biji terbuka. Nah ya, jadi di gimnospermae itu merupakan resiliensi ekstrim alam. Gimnospermae itu apa Ibu? Kelompok tua yang berevolusi di bawah tekanan cuaca keras masa purba. Ciri-cirinya ada apa aja Ibu? Ya, yang pertama reproduksinya dengan runjung ya atau strobilus ya. Jadi dia tidak memiliki bunga sejati. Yang kedua, daunnya kaku, berbentuk jarum, sisik ataupun kipas dengan kutikula yang sangat tebal. Jadi dia beradaptasinya terhadap kekeringan dan dingin ekstrim. Kemudian ada batang berkayu keras dan berkambium dengan akar tunggang yang menembus amat sangat dalam ya. Ada juga bakal biji terbuka bebas, tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel. Makanya kenapa disebut dengan biji terbuka. Nah, di sini ada nilai klinis fosil hidup nih. Bentar, ya. Dan menarik ya. Karena berevolusi di bawah tekanan keras, gimnospermae ini dipaksa mensintesis resin pertahanan, terpentin, dan glikosida kuat untuk melindungi diri dari herbivora dan patogen. Nah, senyawa-senyawa tadi defensif ternyata sangat berguna untuk farmasi manusia. Contohnya apa? Ada ginkgo biloba. Ini yang daun hijau nih ya. Ini namanya daun ginkgo biloba yang kini diekstrak secara global sebagai penawar demensia. Demensia teh apa, teman-teman? Pelupa ya. Biasanya ini nih orang apa namanya yang udah sepuh yang suka demensia ini boleh nih dikasih seduhan apa namanya daun ginkgo biloba ya. Nah, karena ada senyawa unik nih ternyata di sini ya dan belum ada tandingannya di alam ya. Kita lanjut ke angiospermae atau biji tertutup. Yang di angiospermae itu adalah kelompok yang paling relevan dalam farmasi modern. Di sini sebagian besar tanaman obat punya kemampuan determinasi cepat di lapangan untuk membedakan monokotil dan dikotil secara langsung. Nih, di sini dilihat nih, contohnya ada jagung. Jagung punya bijinya kepingnya satu atau kotilodon tunggal. Pertulangan daunnya sejajar atau melengkung, berkas vaskularnya tersebar antara floem dan xilem, serta kelopak bunganya berkelipatan tiga. Kemudian ada dikotil nih. Kalau dikotil apa Bu? Contohnya daun salam. Dia punya bijinya dua atau kotilodon ganda. Ya, terus apa daunnya menyirip atau menjari, serta vaskularnya melingkar dan berkambium. Ada juga kelopak bunganya berkelipatan 4 atau 5. Nah, cara mudah mengingatnya gimana nih Bu? Kalau misalnya nanti kalian melihat daun dengan urat sejajar, berarti dia monokotil. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya uratnya menyirip, dikotil. Bunga berbilangan 3 monokotil. Bunga berbilangan 4 atau 5 dikotil. Ya. Nah, keempat ciri tadi adalah yang bisa kalian cek dalam hitungan detik.
di lapangan ya. Nah, adanya kambium di dikotil ya yang tidak ada pada monokotil juga sangat signifikan. Kambium memungkinkan pertumbuhan sekunder batang menjadi lebih besar dan lebih tua dan akumulasi metabolit sekunder di korteks batang menjadi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ngeliat tanaman kayu manis ya, itu kan kayunya amat sangat besar, tanamannya itu amat sangat besar ya. Karena tadi dia itu di apa terdapat kambium karena termasuk tanaman dikotil. Sorry. Nah, famili tumbuhan obat dominan. Nah, berdasarkan data empiris etnobotani dari lingkungannya UINS maupun UNM ya, ada 4 famili yang dominan dan bernilai farmakologis tinggi. Ada Zingiber Zingiberaceae ya. Contohnya spesiesnya ada jahe, kunyit dan juga lengkuas ya. Kemudian ada Asteraceae, ada bunga bangkol, ada kenikir. Nah, kenikir ini nih, mungkin kalian sering lihat cuman kayaknya nggak tahu namanya apa ya. Kemudian ada tapak liman, ada juga Porbiaceae, yaitu jarak dan juga karet. Ada juga Rubiaceae, contohnya adalah kopi dan mengkudu. Nah, ini adalah sintesis konseptual ya. Jadi ada yang namanya the aha moment ya. Jadi kita rangkum nih morfologi menentukan lokasi biosintesisnya, taksonomi memprediksi golongannya. Rimpang, familinya apa? Zingiber, Zingiberaceae. Ya, ada kandungan apa di sini? Minyak atsiri. Untuk apa? Antiinflamasi dan analgetik. Lalu ada daun, familinya apa? Kalau daun biasanya ada kandungan antosianin atau sesquiterpen. Aktivitas sebagai apa? Antioksidan dan penawar racun. Ada juga vakuola daun, yaitu punya senyawa tanin atau getah alkaloid. Dia punya peran sebagai apa? Sebagai antimikroba. Kayak di sini ada kutipan nih, di slide ini ada kutipan bahwa tumbuhan tidak pernah menaruh senyawa secara acak. Jika pasien butuh minyak atsiri yang volatil, ya, maka seorang farmasis harus langsung menargetkan ekstrak organ daun, berdaging, atau modifikasi rimpang penyimpanannya. Tapi kalau misalnya ibu butuhnya apa ya? Antioksidan ada. Ini fenolik. Nah, fenolik yang tinggi adanya di mana? Kira-kira? Atau antosianin yang tinggi adanya di mana? Bunga. Bunga. Kalau misalnya ibu butuhnya resin yang banyak, Batang Ibu. batang ya. Pinter Batang. ya, udah pada pinter. Oke, contohnya di sini ada pucuk merah. Jadi pucuk merah itu daun muda, ini pucuk merah ya nih. Daun mudanya yang berwarna merah pekat adalah indikator visual kandungan antosianinnya tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil antosianin yang tinggi, carilah daun yang berwarna merah pada pucuk merah. Jadi kan kita tadi kata Alvar, kalau misalnya mau mengambil antosianin yang tinggi, carilah bunga yang sudah pekat warnanya. Kalau mau mencari bunga yang pekat warnanya, otomatis bunganya lebih tua ya, Alvar ya. Nah, di pucuk merah beda alfa. Ternyata kalau mau ngambil antosianin yang tinggi, carilah pucuk daun yang berwarna merah. Artinya daun itu masih muda. Ya. Oke, di sini ada cetak biru pencarian molekul penyembuh. Kesimpulan dari farmakologi ya, morfologi adalah peta lokasi. Jadi ada apa aja nih di tanaman. Kemudian dominasi vaskular pan apa namanya morfologi itu ada apa aja, tumbuhan berbiji menguasai ekosistem berkat sistem kormus pembuluh ganda yang sangat efisien memompa nutrisi dan metabolit. Ada visual pemisah kelas dan juga taksonomi memprediksi senyawa. Ya, itu kesimpulan dari perkuliahan morfologi tumbuhan dan
tumbuhan tingkat tinggi. Nah, teman-teman mahasiswa, nanti ini ada tugas lapangan ya, dikumpulkan pada saat kita bertemu kuliah botani farmasi. Nah, nanti mahasiswa dilakukan misi lapangan eksplorasi etnobotani mini. Ya, caranya kalian nanti boleh ke pekarangan rumah, ke tetangga tapi harus izin dulu, ke hutan misalnya atau ke apa perkebunan ya boleh. Nanti identifikasi minimal 5 tumbuhan tingkat tinggi yang berbeda ya. Lalu nanti kalian dokumentasikan dengan amat sangat baik fotonya ya, close up organnya. Jadi misalnya nih tumbuhan kayu manis misalnya. Difoto daunnya seperti apa, kemudian batangnya seperti apa, kemudian apalagi bunganya seperti apa. Ibu kalau nggak berbunga gimana? Nggak usah ya, nggak usah berbunga. Karena kalau berbunga itu jarang. Ibu kalau misalnya saya tidak berbuah tapi berbunga, foto. Pokoknya organ yang ada dalam satu tumbuhan itu difoto. Tapi jangan sampai gini ya, kalian nyari tumbuhan, ibu ternyata cuma ada akar, batang, daun. Gimana dong? Cari yang lebih variatif ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bikin bentuk format matriksnya seperti ini dalam bentuk Canva. Ukurannya pakai ukuran presentasi. Ya, oke? Nah, nanti di-download bentuknya harus PDF. Dibuat semenarik mungkin. Ibu fotonya harus, kalau dari Google boleh nggak? Nggak boleh. Nanti Ibu akan terdetek itu dari Google atau tidak. Jadi harus foto asli dokumentasi sendiri. Oke, paham? Jadi nanti format matriks etnobotaninya ada nama Latin, familinya apa, morfologi dominannya apa, potensi obatnya sebagai apa. Ibu kalau potensi obat nyarinya di mana? Di jurnal dong, di artikel. Ya, oke? Oke, nanti kita ketemu minggu selanjutnya. Ya, di minggu selanjutnya kita satukan lagi pertemuan 4 dan 5. Karena ternyata di tanggal 4 Mei kita sudah UTS, teman-teman. Jadi kita ada kesempatan bertemu di tanggal 17 April, 24 April, dan 1 Mei. Ya, teman-teman ya. Di minggu depan kita ketemu pertemuan 4 dan 5. Tanggal 24 ketemu pertemuan 6 dan 7. Jadi tanggal 24 kita sudah selesai teman-teman. Gitu ya. Oke. Untuk tugas ini dikumpulkan di tanggal 17. Ya. Oke, sampai sana ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup. Kalau Cukup. dirasa cukup, kita absen dulu ya. Sebentar. Begitu. Sorry. Salah Ibu. Sorry, bentar ya. Bentar. Ini teh kelas apa sama apa? Ini kelas A apa? dan B, Bu. A dan B. Oke. Kelas A dulu ya. Ini Pak Ruman berarti. Oke, Ibu hanya sekali menyebutkan ya. Nazwa, Hadir. Rahmani, Afifah, Hadir, Ibu. Dea, Hadir, Ibu. Alfar, Hadir. Andriani, Hadir. Dia, Andriani Dia, udah. Feby, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Alika, Hadir, Ibu. Alfia, Hadir, Ibu. Aulia, Hadir, Bu. Dea Amanda, Hadir, Ibu. Pradiba, Hadir, Ibu. Disha,
Hadir Ibu. Ade, Siti, Hadir Ibu. Puji Ahmad, Hadir, Bu. Abizar, Hadir, Bu. Aufi, Hadir, Bu. Herpan, Hadir, Bu. Nelva. Nelva mana? Hadir Bu. Rena, Hadir Ibu. Pasha, Ini Bu. Ranti, Hadir Ibu. kemudian Nazwa, Hadir Ibu. kemudian Randi. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Afifah udah sehat? Mana Afifah? Udah Ibu, Ya, alhamdulillah mendingan. jadi si pingsan dan keterusan. Masih oleng katanya. Kurang atau jika nugas di Salopa. Ini Pias kemarin juga. Oke, kelas B ya. Sintiana, Hadir Ibu. Rosi, Rosa, mana Rosa, Upin Ipin? Hadir Ibu. Rosa Siap. hadir. Rosa hadir, Rosi. Gak ada ya. Salsabila, Hadir Ibu. Silvi, Hadir Ibu. Salma, Hadir Ibu. Wahdan, Hadir, Bu. Tiara, Hadir Ibu. Tita mana? Nggak ada ya. Sophia, nggak ada juga. Naila, ih kamarannya. Naila nggak ada. Diva, Hadir Ibu. Acep, Hadir, Bu. Resi, Hadir Ibu. Gina, Hadir Bu. Ellen, mana Ellen? Aropi, Hadir Ibu. Wibi, nggak ada. Muhammad Ridwan, Eli. Muhammad Ridwan nggak Hadir ada ya. Bu. Irfan, Hadir. Melva. Dimas mana? Hadir, Ibu. Tio Mei, Hadir, Bu. Hadir Ibu. Silmi Sabila. Hadir. Oke. Siap. Oke. Kalau dirasa cukup, kita ketemu minggu depan ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa offline. Karena ini tuh sudah ada peraturannya kan ya, tiap Jumat tuh. Bisi takutnya kita tuh online terus kuliahnya Jumat. Karena kan libur. Takut karena edaran dari pemerintahnya gitu, mudah-mudahan Unpar tidak terdampak ya. Biar kita bisa bertatap muka. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi